Tijara Store adalah sebuah aplikasi point of sale yang dikhususkan untuk bisnis penjualan baju dan fashion butik. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu pengelolaan transaksi, inventaris, gaji, dan pengeluaran dalam bisnis tersebut. Berikut adalah ringkasan fitur-fitur yang disediakan oleh Tijara Store. Yang pertama, pencatatan transaksi, inventaris, gaji, pengeluaran, dan beberapa fitur menarik lainnya yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bisnis penjualan baju dan fashion butik. Dalam aplikasi Tijara Store, terdapat dua jenis hak akses yang dapat digunakan, yaitu admin di website dan kasir di perangkat mobile. Halaman login hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role sebagai kasir. Saat pengguna mencoba untuk login, mereka akan menerima pemberitahuan apakah login berhasil atau gagal. Selain itu, terdapat tombol untuk memperlihatkan atau menyembunyikan password yang telah dimasukkan. Apabila user berhasil login, maka user akan diarahkan pada halaman utama atau halaman home. Akan terdapat tanda peringatan atau warning pada menu di pojok kanan atas jika pengguna belum memilih printer yang akan digunakan untuk mencetak struk. Selain itu, halaman home juga akan menampilkan informasi berikut. Yang pertama, nama kasir yang sedang melakukan login saat ini, informasi mengenai penjualan pada hari ini termasuk jumlah penjualan dan total pemasukan. Kemudian informasi mengenai pakaian yang telah terjual pada hari ini. Dan di halaman home terdapat dua tombol yang tersedia, yaitu tombol transaksi untuk menuju pada halaman transaksi dan tombol retur untuk menuju pada halaman retur. Pada menu transaksi, list produk yang tampil adalah produk dengan kategori jual dan memiliki stok lebih dari 0. Produk yang tampil terdapat opsi diskon nominal, persen, free product, ataupun produk yang tidak memiliki diskon. Terdapat search untuk kode produk dan dapat menggunakan scan barcode. Jumlah yang dimasukkan tidak dapat melebihi jumlah stok. Kemudian pada form pembayaran, tampil detail list produk yang telah dipesan. Transaksi dapat menggunakan voucher yang telah disediakan sesuai yang ada pada website. Pembayaran dapat menggunakan tunai ataupun QRIS. Total bayar yang dimasukkan harus lebih dari atau sama dengan total tagihan. Terdapat informasi kurang bayar ataupun kembalian di bawah input total bayar. Kemudian tampil konfirmasi apakah ingin melanjutkan transaksi. Jika iya, maka transaksi akan diproses dan akan melakukan cetak print sesuai dengan perangkat print yang telah diatur. Pada menu retur, kita dapat melakukan retur customer dengan memasukkan kode transaksi ataupun dapat menggunakan scan barcode transaksi. Kemudian, kita pilih produk yang ingin direturkan. Jumlah produk yang diretur tidak dapat melebihi jumlah barang yang telah dibeli. Jenis pengembalian dapat berupa tunai ataupun produk. Jika tunai, maka toko akan mengeluarkan tunai untuk customer dan akan masuk dalam pengeluaran. Dan jika produk, akan memilih produk yang ingin ditukarkan. Jika produk yang ditukarkan mempunyai harga lebih mahal dari produk yang diretur, maka akan keluar field kurang bayar dan nantinya akan masuk ke dalam pemasukan. Jika produk yang ditukarkan mempunyai harga lebih murah dari produk yang diretur, maka akan keluar field kembalian yang sudah dikalkulasi dan akan masuk ke dalam pengeluaran. Dan jika produk memiliki harga yang sama, maka tidak akan tampil field kurang bayar dan kembalian. Untuk admin, terdapat dua halaman pada website, yaitu halaman landing dan halaman login. Halaman landing ini merupakan halaman pertama yang ditampilkan setelah membuka website. Halaman landing memberikan gambaran umum tentang aplikasi Tijara Store dan informasi penting yang relevan dengan bisnis penjualan baju dan fashion butik. Yang kedua, halaman login.
Halaman ini dirancang khusus untuk proses login ke dalam aplikasi. Pada halaman login, pengguna harus memasukkan username dan password yang valid. Namun, halaman login hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role sebagai admin. Pengguna dengan role sebagai kasir tidak dapat menggunakan halaman login ini untuk login. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan akan muncul notifikasi berhasil login. Untuk menu dashboard, menampilkan informasi terkini mulai dari pemasukan dan pengeluaran pada bulan ini, kemudian 5 produk terlaris pada bulan ini, dan juga list produk yang stoknya mulai menipis atau di bawah 5. Pada menu master data produk, terdapat list produk yang nantinya akan dijual. Terdapat juga filter-filter mulai dari filter cari nama atau kode produk, kemudian filter kategori yang terdiri dari pria, anak, dan wanita, dan yang terakhir filter tag, di mana kita bisa memfilter produk sesuai dengan tagnya masing-masing. Kemudian terdapat tambah data yang isinya mulai dari nama produk, warna, kategori, ukuran, harga, tag, foto, dan jenis produk. Untuk jenis produk di sini terbagi dua. Yang pertama produk jual, yang dimana nantinya produk ini akan dijual, dan kemudian ada produk free, di mana produk ini akan dimasukkan ke dalam katalog produk-produk untuk diskon produk yang free. Kemudian untuk tag, kita bisa memilih lebih dari satu tag untuk satu produk, dan kita juga bisa menambahkan tag custom kita sendiri. Kemudian kita bisa mengedit produk yang sudah kita tambahkan, dan juga kita bisa menghapus produk yang sudah kita tambahkan juga. Kita juga dapat menghapus langsung lebih dari satu produk dengan cara checklist, kemudian kita tekan hapus pada tombol di atas kanan sebelah tambah. Maka produk yang di checklist otomatis akan terhapus. Kemudian pada menu master data pegawai terdapat list pegawai mulai dari kode pegawai, nama pegawai, gender, dan username. Terdapat juga filter seperti cari kode atau nama pegawai, gender, dan juga role. Kemudian untuk tambah pegawainya terdapat field nama pegawai, gender, alamat, nomor HP, dan role. Jika role diisi selain admin dan juga kasir, maka field username dan password akan otomatis terhide. Master data supplier menampilkan data-data supplier yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kemudian terdapat filter nama atau keterangan, dan apabila kita menambahkan data, maka akan terdapat field seperti nama supplier, keterangan, nomor telepon, dan alamat. Kemudian kita juga bisa mengedit dan menghapus data yang sudah kita tambahkan. Riwayat transaksi. Pada menu ini, kita dapat melihat data riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh kasir di mobile. Kita bisa ekspor data riwayat transaksi dalam bentuk Excel. Terdapat juga filter search dan filter date. Untuk filter date-nya sendiri dibagi menjadi 5, yaitu harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan range.
Kemudian kita bisa melihat detail riwayat transaksi untuk melihat detail produk apa saja yang telah dibeli dan kapan tanggal transaksinya serta detail-detail lainnya. Kemudian kita juga bisa mendownload ulang digital stroke dari riwayat transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Retur supplier. Yang pertama yaitu menu retur, menampilkan list produk dengan stok lebih dari 0. Kemudian ada menu aksi di mana kita bisa melakukan retur barang kepada supplier dengan ketentuan nama produk yang sudah kita pilih, kemudian jumlah produk yang ingin kita returkan, kemudian kita pilih supplier, jumlah substitusi apabila supplier mengembalikan produk, dan jumlah uang kembali apabila supplier mengembalikan uang kembali. Apabila retur sudah berhasil, maka akan masuk ke dalam riwayat retur supplier, di mana di riwayat retur supplier ini menampilkan kode retur, tanggal, produk, jumlah, dan supplier. Dan juga kita bisa melihat detail dari retur yang sudah kita lakukan secara lebih rinci pada menu detail. Riwayat retur customer menampilkan riwayat-riwayat retur customer yang sudah dilakukan oleh kasir pada mobile. Terdapat filter search dan juga filter date. Gaji. Pada menu ini kita dapat menambahkan gaji pada setiap role pegawai. Dan apabila sudah terdapat data gaji pada bulan ini, maka akan muncul error data gaji bulan ini sudah ada. Kemudian kita dapat menambahkan bonus atau pinjaman pada setiap data gaji pegawai yang ada. Kemudian menu laporan. Menu laporan dibagi menjadi 3, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan akumulasi, di mana tiap-tiap bagian memiliki filter date, kemudian memiliki ekspor Excel. Untuk pemasukan, menampilkan data pemasukan dari transaksi penjualan, kemudian retur customer, dan juga retur supplier. Pada data pemasukan, kita dapat melihat detail penjualan hari ini pada setiap listnya. Terdapat detail pakaian pria, pakaian wanita, dan pakaian anak. Untuk detail produk, akan muncul produk yang terjual pada hari yang dipilih dan produk yang tidak terjual. Kemudian terdapat detail retur, akan menampilkan detail-detail retur supplier dan juga detail customer. Kemudian laporan pengeluaran menampilkan laporan pengeluaran dari transaksi pengeluaran dan juga retur customer. Terdapat detail pengeluaran antara lain restock, operasional, dan retur, yang dimana restock operasional masuk dalam transaksi pengeluaran. Kemudian untuk laporan akumulasi, terdapat data chart berupa pemasukan dan pengeluaran yang dapat diset sesuai filter date yang ditentukan. Kemudian terdapat total pemasukan pada kanan atas dan total pengeluaran. Dan juga terdapat pie chart yang berisikan 5 produk terlaris sesuai dengan filter yang sudah kita pilih. Kemudian kita bisa juga melakukan ekspor pada setiap page laporan. Menu pengeluaran dibagi menjadi 2, yaitu operasional dan restock. Untuk operasional,
Di sini kita menambahkan pengeluaran operasional dengan ketentuan keterangan dan juga total yang kita keluarkan. Kemudian pada pengeluaran restock, kita bisa merestock barang yang stoknya sudah mulai menipis. Dengan field, pilih barang, kemudian pilih supplier, dan juga masukkan jumlah stok dan juga total pengeluaran yang dikeluarkan. Jumlah stok, jika berhasil maka akan menambahkan stok pada produk. Kemudian menu voucher dan diskon. Untuk diskon, kita bisa menambahkan diskon pada tiap-tiap produk yang ingin kita tambahkan diskon. Diskon sendiri dibagi menjadi 3, yaitu nominal, persen, dan juga free product. Dan untuk voucher, kita bisa menambahkan voucher yang dimana terdapat 2 kategori, yaitu nominal dan juga persen. Voucher digunakan untuk memberikan voucher pada keseluruhan transaksi yang dilakukan di mobile.